Militer Indonesia masih sangat mengandalkan F-16 sebagai tulang punggung udaranya. F-16 memang saat ini menjadi tulang punggung militer Indonesia untuk mempertahankan superioritas udaranya. Meski demikian naif rasanya bila mengatakan F-16 cukup untuk menjaga ruang udara negeri ini, militer Indonesia butuh jet tempur tambahan yang berkualitas. Maka didatangkanlah Rafale dan F-15 Eagle II. Keduanya menjadi unsur udara dominan bila Indonesia mampu menjaga tingkat readiness kedua jet tempur tersebut. Tak ada yang meragukan kualitas F-15 Eagle II dan Rafale. Terlebih F-15 Eagle II, ia benar-benar heavy fighter yang dibutuhkan oleh Indonesia. F-15 dirancang untuk mempertahankan hegemoni udara AS. Ia juga menjadi cikal bakal terwujudnya jet tempur superioritas udara paling berbahaya saat ini, F-22 Raptor. F-15 bakal memberi Indonesia opsi lebih banyak dibanding F-16. F-15 bahkan menjadi tandem paling pas bagi F-35. Untuk mendukung jet tempur F-35, F-15EX dapat membawa sejumlah besar rudal dan memberikan daya tembak untuk menghilangkan target yang terdeteksi oleh F-35 selama operasi ofensif. F-35 disebut sebagai quarterback medan perang oleh Angkatan Udara AS, karena dapat melacak ancaman yang masuk sementara F-15EX dapat mengeliminasinya. Jet tempur pamungkas dalam inventaris AS, F-15, dibedakan oleh kemampuan ofensifnya, kemampuannya untuk membawa muatan yang berat dibandingkan dengan rekan-rekan silumannya, dan kelincahan dan kemampuan serang eratnya di medan perang. Ungkap Eurasian Times tanggal 12 Februari tahun 2022. Sementara itu F-16 Indonesia sebetulnya tak buruk-buruk amat. Cuma jika lawannya J-20 China, ia bakal kesulitan menang. Indonesia harus mau mengupgrade F-16 miliknya agar lebih bergigi. Jika tidak, ia akan ketinggalan dalam berbagai hal. Military Watch Magazine menyoroti kekurangan F-16 Indonesia ialah kemampuan close air support-nya. Indonesia sangat bergantung pada pesawat tempur bersumber dari Rusia dengan berbagai rudal modern untuk mengkompensasi kekurangan F-16-nya. Mengerahkan Su-27 dan Su-30 yang dipersenjatai dengan rudal udara ke udara berpemandu radar aktif modern dan berbagai rudal jelajah. Indonesia menurunkan 9 pesawat tempur F-16AB yang dilengkapi dengan 24 jet F-16CD yang diperoleh dari AS, dengan hanya model-model baru yang mampu melakukan operasi udara ke darat yang bermakna, terang Military Watch Magazine. Bahkan F-16 Indonesia pernah diejek berasal dari bekas kuburan pesawat. Memang Indonesia menerima hibah 24 unit F-16 dari AS yang sebelumnya dongkrok di AMARC alias 309 Aerospace Maintenance and Regeneration Group di Arizona AS yang dikenal sebagai kuburan pesawat. Mereka, Indonesia, suka berbelanja, tetapi membeli adalah cerita lain. Persyaratan pesawat tempur baru telah ada selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah benar-benar membeli pesawat tempur barat yang baru, kata Wakil Presiden Analisis Detail Group dari AS, Richard Aboulavia dikutip dari Politico.
Sabtu tanggal 13 November tahun 2021. Pengamat militer dari Lowy Institute for International Policy di Sydney, Aaron Connelly menuturkan jika F-16 Indonesia tak akan berguna melawan China di Natuna Utara. Indonesia dapat memainkan kartu diplomatik, tetapi tidak memiliki kartu militer untuk dimainkan. Taruh beberapa F-16 di Pulau Natuna dan Anda akan baik-baik saja. Menakut-nakuti China, kelihatannya seperti unjuk kekuatan, tapi tidak ada gunanya, kata Connelly. Apalagi kekuatan udara sedang tak maksimal, F-16 dan Sukhoi harus dimaksimalkan perannya untuk menjaga ruang udara Indonesia. Negara ini telah mengalokasikan 9,2 miliar dolar untuk pertahanan pada tahun 2021. Meski demikian, China masih mewaspadai kemampuan tempur F-16 Indonesia. Kapal induk China, Liaoning juga tak akan berani dekat-dekat ke Natuna Utara. Kelompok kapal induk China kemungkinan besar tidak akan terlalu dekat dengan kepulauan dalam situasi tegang, apalagi melewatinya. Kekuatan udara Jakarta dari 11 F-16AB, 24 F-16CD, 5 Su-27 SKSKM, 11 pesawat tempur Su-30 MK-MK2, 2. Di samping kemungkinan kesepakatan F-16V akan lebih berbahaya daripada J-15 di kapal induk China. Platform Indonesia ini mungkin tidak dapat melakukan penyergapan di pesisir, tapi mereka bisa beroperasi di laut lepas, ujar Chimsec.org pada tanggal 14 September tahun 2020. Pernyataan di atas bukan isapan jempol belaka. Meski demikian, China masih mewaspadai kemampuan tempur F-16 Indonesia. Kapal induk China, Liaoning juga tak akan berani dekat-dekat ke Natuna Utara. Kelompok kapal induk China kemungkinan besar tidak akan terlalu dekat dengan kepulauan dalam situasi tegang, apalagi melewatinya. Kekuatan udara Jakarta dari 11 F-16AB, 24 F-16CD, 5 Su-27 SKSKM, 11 pesawat tempur Su-30 MK-MK2, di samping kemungkinan kesepakatan F-16V akan lebih berbahaya daripada J-15 di kapal induk China. Platform Indonesia ini mungkin tidak dapat melakukan penyergapan di pesisir, tapi mereka bisa beroperasi di laut lepas, ujar Chimsec.org pada tanggal 14 September tahun 2020. Pernyataan di atas bukan isapan jempol belaka. Indonesia bersama 16 negara peserta lainnya berbondong-bondong mengirim jet tempur masing-masing. Latihan militer gabungan udara Pitch Black 2022 sedang dilakukan di Australia Utara. Ke-17 negara yang mengikuti latihan tersebut adalah Australia, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Belanda, Selandia Baru, Indonesia, India, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Thailand, Uni Emirat Arab dan Malaysia. Sebanyak 100 pesawat dan 2.500 personel militer berpartisipasi dalam latihan tersebut, lapor media chinanews.sina.com.cn pada tanggal 21 Agustus tahun 2022. China menganggap latihan ini sebagai upaya AS mengumpulkan negara-negara di Asia Pasifik untuk melawannya. Bagi China, perlu disadari dengan jelas bahwa Amerika Serikat secara delusi mengumpulkan banyak negara dan menciptakan berbagai pengepungan anti-China, ungkapnya. Yang Su, peneliti dari Asosiasi The Asan Institute for Policy Studies di Korea Selatan menjelaskan memang ada dugaan Pitch Black 2022 dimaksudkan AS untuk menekan China. Latihan militer bersama secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa kekuatan militer dapat diinvestasikan dalam kasus terburuk yang memiliki efek memberi tekanan pada China, katanya. Benar saja, situs resmi NATO mengatakan mereka sengaja mengundang mitra-mitranya ke Pitch Black 2022 mematangkan taktik pertempuran udara untuk memukul mundur militer China bila perang pecah. Jadi jangan heran F-16 Indonesia hingga F-35 Australia berlatih interoperabilitas untuk mencegah militer China macam-macam di Natuna Utara khususnya.
Situs web NATO juga mengatakan bahwa dengan mengundang sekutu dan mitra NATO di kawasan Indo-Pasifik untuk melakukan latihan interoperabilitas dengan Angkatan Udara Nasional Regional, Australia telah menciptakan peluang untuk mempromosikan saling pengertian tentang masalah keamanan global, lapor news.sina.com.cn. Bahkan AS tengah merancang taktik tempur yang mengharuskan sekutunya tiba di titik konflik melawan China hanya dalam waktu 24 jam. Di Pitch Black 2022, taktik ini diperagakan oleh para peserta latihan. Jerman mengklaim dengan mengikuti latihan tersebut, pihaknya telah menguji kemampuan jet tempur untuk memproyeksikan pasukan dari pangkalan ke kawasan Indo-Pasifik dalam waktu 24 jam. Ungkapnya, luar biasa memang Pitch Black 2022. Peserta yang hadir bukan kaleng-kaleng di mana F-16 Indonesia bisa memahami taktik tempur kelas NATO yang digunakan nantinya untuk melawan militer China.